Ya, selamat berjumpa kembali di channel Aktual TV ya tentunya, yang di mana kali ini saya mempunyai informasi dan yang datangnya dari Hotman Paris. Hotman Paris geram terhadap sindiran Rocky Gerung kepada Bapak Jokowi seperti itu ya. Hotman Paris di sini menyampaikan bahwa seorang Rocky Gerung itu tidak mempunyai prestasi apa-apa. Berbeda dengan Hotman Paris seperti itu ya. Kalau Hotman Paris yang semula dikatakan oleh Rocky Gerung itu cincinnya itu lebih mewah atau lebih berkilau daripada otaknya. Hotman Paris di sini menyampaikan bahwa ya memang cincin saya ini memang berkilau, tapi kalau tidak ada otak yang berkilau, saya tidak mungkin mendapatkan cincin tersebut, kata Hotman Paris di sini ya. Seperti apa videonya? Mari kita sama-sama simak dan saksikan secara bersama seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Ini dia videonya. Ya itu sebenarnya hanya candaan aja. Gini loh, saya sangat menyesalkan, saya termasuk prihatin melihat sikap dari Rocky Gerung yang setiap wawancara selalu selalu membuat tuduhan-tuduhan terhadap Presiden Jokowi. Sebenarnya kalau Jokowi mau waktu pertama kali buat tuduhan yang sangat keras kan waktu zaman dulu kan, waktu zaman pemilu ya, justru Jokowi sudah memaafkan dia. Yang parahnya lagi kayaknya ada satu host yang juga sudah tersangka di Mabes Polri paling sering undang dia. Jadi sepertinya host yang marah ini Ya. memakai tangannya eh, Rocky Gerung untuk melampiaskan dia punya unek-unek gitu loh. Anda tahu lah itu bekas dari Kompas itu. Dengan sindiran-sindiran Rocky Gerung terhadap abang sendiri seperti apa? Ya dia sindiran apa kan? Kalau saya tantang dia berdebat hukum, dia tahu apa hukum. Dia gini loh, Rocky Gerung itu berpikirannya sangat picik. Dia kira pengacara itu Oke. bisnisnya itu hanya berdebat kasus korupsi. Hmm. Dia tidak tahu 90% kerjaan saya itu adalah untuk international litigation, perkara-perkara konstruksi, banking and Ya. finance, arbitrase, derivative swap. Itu yang bikin gua kaya raya. Kalau perkara korupsi kan paling 1 setahun. Rocky Gerung tidak tahu bahwa pengalaman kita itu banyak yang dia tidak pernah tahu gitu. Ya. Makanya saya tidak ngerti si orang yang cuma filsafat kok sok pintar begitu gitu loh. Ya kan? Kalau soal ngajar mengabdi, saya itu udah ngajar ribuan pengacara dan saya sudah bantuin ribuan rakyat di Kopi Johni. Anda tahu itu. Sudah saya bantu ribuan rakyat dari selama 15 tahun terakhir tanpa saya menyombongkan diri. Kalau dia itu kan selalu menyombongkan diri seolah-olah dia aja hebat, seolah-olah presiden yang sekarang itu nggak becus Hmm. gitu loh. Itu yang saya kesal sama dia. Dan seolah-olah dia paling pintar hanya gara-gara bisa ngomong tentang Hitler ini, dia kan itu kan hanya teori-teori kosong, itu kan dalam praktek kan nggak begitu. Terus dia bilang bahwa pengacara itu hanya taunya bermain amplop, dia bilang gitu. Itu yang dia salah. Dia tidak tahu saya ini pengacara internasional. Saya itu 20 tahun hidup sama asing. Saya itu pernah 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. Pernah saya 10 tahun membawahi ratusan pengacara termasuk bule. Pernah saya 4 tahun sebagai pengacara di Australia, pengacaranya 700 orang. Jadi perkara perceraian korupsi Ya. yang kita tangani itu hanya 5% dari perkara keseluruhan. Kita begitu banyak ilmu-ilmu kelas tinggi internasional yang Robin, siapa sih namanya itu? Yang Rocky Gerung pasti nggak tahu apa-apa. Bang, bicara soal korupsi ya bang. Bicara tantangan tadi gimana? Ya ada orang menantang berdebat. Kalau saya tantang dia berdebat tentang hukum, dia tahu apa tentang hukum. Nanti dia cocoknya itu berdebat tentang kopi Koping Ho. Di situ kan banyak filsafat. Iya kan? Kalau bang Rokinya mau buat tanding tinju gimana? Kenapa? Ayo kalau mau ayo kita tanding di HSS 5 nanti. Gua sama Robi Gerung. Kalau nggak mau bang? Hah? Kalau nggak mau? Ya urusan dia lah. Bang itu kan ada Saran saya kepada Menko Polhukam, saran saya kepada Jaksa Agung dan juga kepada Kapolri sudah mulai memberikan perhatian serius atas perilaku dari Rocky Gerung yang selalu membuat tuduhan-tuduhan, selalu membuat kata-kata yang sangat tidak elok untuk Oke. seorang kepala negara, ya. Seolah-olah dia sudah hebat. Emang prestasi dia apa coba? Dia nggak pernah. Saya juga nggak baru kenal dia baru sejak dia mengkritik presiden. Dia cuma dosen biasa, nggak ada prestasi apa-apa. tapi berencana menuntut Rocky Gerung dengan tuduhan itu.
terhadap Oh, Bang saya Hotman nggak itu kan berhak, itu harus presiden ya, langsung. terhadap Bang Hotman itu kan ada Dia tuduhan kalau juga. tuduhan saya dia nggak mungkin dulu, hanya dia bilang berlian berlian saya katanya lebih bersinar dari otak saya. Justru dia yang tidak punya otak karena berlian saya ini adalah hasil kerja keras otak saya yang brilian. Karena tanpa otak yang brilian tidak mungkin menghasilkan berlian. Ini aja 12 miliar, ini satu, ini 12 miliar, 9 miliar, ini hampir 30 miliar. Jadi kalau otak saya tidak brilian, bagaimana bisa menghasilkan? Belum lagi saya punya saham di mana-mana. Ya, ya, Dibandingkan ya. dengan dia hanya ngajar, udah itu bujang lapuk, ya bujang lapuk. Ya. Memimpin keluarga aja nggak pernah, bagaimana memimpin negara? Oke. Ya, Bang tadi dia itu sangat sepintar-pintarnya orang, nggak boleh Memang begitulah. ya. Setiap di medsos Hotman Paris presiden ini aja yang ngomongin salah seolah-olah orang satu lain kurang ajar semuanya. orang yang Emang dia sangat siapa? Dia gila dia kan dengan baru kita kenal izin belakangan ini. permata. Prestasi apa? Nggak ada prestasi, cuma dosen doang. oke. Nggak boleh gitulah sama kepala negara lah, ya. Walaupun kebetulan saya mendukung 02 ya, tapi nggak ada kaitannya lah. Nggak boleh, harus ada etika lah, jangan gitulah. Kalau memang dia hebat, buktikan dong, ya nggak? Kenapa dia ikut sebagai tim kuasa hukum? Memang dia nggak bisa. Dia tahunya cuma filsafat. Tahu nggak filsafat itu apa? Hanya teoritis. Hanya mengatakan apa itu hidup, apa itu manusia. Itu yang dipikirkan oleh filsafat. Bang bicara soal korupsi, setuju nggak sih jika korupsi itu pelakunya itu di Oh, udah jangan terlalu jauh ke sana deh. Gimana nih Nggak, Bang? Bang. Tadi kan bicara Ya, soal korupsi. ya. Ya, sedikit dong mengenai kasus yang 271 triliun itu. No comment soal itu. No. Lu tahu dong, kalau saya no comment berarti ada kaitannya karena hampir semua seleb konglo-konglo di Indonesia ini pasti dekat sama saya. Anda tahu dong, hampir semua konglomerat klien saya, orang-orang yang saya sebut teman saya semua. Jadi no comment. Itu yang nggak enak dong ngomongin teman. Ya, oke. Rocky Gerung, tanggal 21 April. Nasihat saya kepada Rocky Gerung, stoplah ngomongin presiden terus. Emang lu siapa sih? Apa sih karyamu? Jaksa Agung, Menko Polhukam dan Kapolri, pikirkanlah pasal lain untuk mengenakan kepada Rocky Gerung. Nggak boleh gitulah kepala negara digituin terus. Masa tiap hari setiap dia tampil di media, presiden aja yang terus dibilang tidak demokratis lah, tidak inilah. Ya padahal dia aja nggak, gua nggak pernah kenal dia itu orang. Ya, Bang, ada masukan nggak untuk Presiden Jokowi yang sering dihina sama Rocky Gerung itu seharusnya seperti apa? disitulah kehebatan Presiden Jokowi ini. Waktu dia diberikan kata-kata yang sangat mencemarkan nama baik pada saat awal-awal pemilu, dia dimaafkan oleh Jokowi. Padahal Jokowi sebenarnya tinggal bikin laporan polisi, tinggal di LP, selesai itu barang. Disitulah Iya. kehebatan dari Jokowi yang kita bisa tidak duga. Itu kehebatan dia. Itulah makanya dia sukses. Contoh sebagai bansos begitu. Sekarang teriak-teriak semua partai bahwa bansos itu katanya membeli rakyat. Yang setuju bansos itu siapa? PDIP, PKS, Nasdem, semua setuju. Berarti apa? Jokowi lebih pintar dari semua mereka. Bang, seandainya kalau Jokowi Emang dasarnya sama sekali nggak ada. Bansos itu kan bukan Jokowi, itu perintah undang-undang. Ya, yang kedua, si rekap juga alasan mereka. Si rekap sudah jelas-jelas tidak dipakai dalam perhitungan suara. Yang ketiga mengenai Gibran, itu udah jelas bahwa sah karena dengan putusan MK nomor 90 sudah boleh dari cawapres itu boleh asal pernah dari kepala negara, kepala daerah. Apalagi nggak ada. Yang paling gini loh, yang paling memalukan, kelihatan pengacara mereka itu sangat tidak profesional, nggak seperti kita yang sudah biasa bertarung. Mengenai bansos, kalau mereka itu pengacara profesional, orang pengacaranya Repi Harun cuma dosen di kampus doang, harusnya tekniknya adalah bansos, harusnya mereka kumpulin 5 orang tiap kabupaten, bawa ke MK, dan suruh ngaku bahwa memang saya memilih gara-gara bansos. Ini tidak ada satu orang pun dia bawa sebagai saksi. Bambang itu teriak-teriak, ngeyel bukan main, tapi nggak ada buktinya, memang nggak ada bukti. Terkait mereka minta dianulirkannya Gibran itu gimana, Pak? Iya kan jelas-jelas putusan nomor 90. MK Iya, yang menyatakan boleh, gimana bisa menganulir? Kan MK menyatakan nomor 90. Dan itu putusan nomor 90 sudah 2 kali dites di MK, lolos.
Jadi mereka itu benar-benar nggak tahu otaknya di mana gitu. Berarti merasa yakin optimis menang bang ya? 1000%. Hmm. Begitu saya baca gugatannya, begitu waktu persidangan, nggak ada bukti sama sekali. Kan saya udah bilang di Instagram gua sama konferensi pers, 100-0 untuk mereka. Nggak ada bukti sama sekali. Jadi yang mereka bilang itu apa ada unsur-unsur kecurangan itu dari mana sih Nggak bang? ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dia bawa saksi LBH dari suatu daerah. LBH itu kan pengacara. Dia hanya mendengar pengaduan, bukan saksi yang melihat kejadian. Nggak ada saksinya. Kalaupun ada saksi per TPS, itu kan paling 300 suara. Mana bisa berubah 200, berapa itu 98 juta suara? Kan nggak bisa. Kan kalau suara kan per TPS nih. Kalau batal ya batal satu TPS. Tidak bisa membatalkan seluruh Indonesia. Jadi benar-benar pengacara mereka itu bukanlah pengacara lapangan seperti kami-kami ini. Benar-benar caranya itu teoritis semua. Coba kayak Mulia Lubis itu. Bagaimana bisa mengajukan untuk membuktikan bansos yang dibawa Romo Magnis, ahli etika Kristen? Apa kaitannya sama bansos? Sama psikolog? Kalau mereka menuduh bahwa rakyat disogok, rakyatnya dong dibawa ke sidang. Benar nggak kau disogok? Ini nggak ada satupun saksi. Thank you. Thank you. Persik bang katanya sempat mau